Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market. Dan juga aku akan kasih edukasi sedikit nih tentang teman-teman yang mungkin baru masuk ke pasar ya, yang baru belajar tentang analisa kripto. Kita akan bahas sedikit tentang kesalahan-kesalahan fatal untuk para pemula belajar tentang analisa di kripto. Ya, jadi video ini kita bikin tanggal 30 November 2024 dan video ini aku akan bikin sesantai mungkin. Jadi teman-teman anggap saya sebagai teman kalian ya, yang mana saya juga masih belajar sama seperti teman-teman semua dan kita bisa belajar sama-sama. Jadi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, aku sangat apresiasi sekali kalau teman-teman bisa bantu like, subscribe ya, loncengnya diaktifkan dan juga sangat-sangat apresiasi kalau teman-teman bisa share juga video ini ke komunitas kalian. Oke, kita akan mulai pembahasannya ya dari kesalahan-kesalahan fatal oleh para pemula tentang analisa teknikal ya. Jadi ini saya angkat kenapa? Karena banyak sekali di kolom komen ya teman-teman yang mungkin baru masuk ke market kripto sukanya prediksi, sukanya kayak ramalan. Wah, Bang, ini harga koin A bisa tembus harga berapa? Harga koin B bisa tembus harga berapa? Jadi banyak yang menanyakan hal-hal seperti itu. Jadi di sini aku akan bongkar teman-teman apa-apa saja yang sepertinya teman-teman harus sedikit perbaiki kebiasaannya gitu. Jadi yang pertama adalah analisa teknikal itu sebenarnya adalah analisa membaca psikologi pasar, bukan sebuah teknik untuk memprediksi pergerakan dari pasar. Oke. Jadi sebenarnya analisa teknikal itu sesimpel teman-teman menemukan support dan juga resistance, menemukan demand dan juga supply. Ya, demand itu support, kemudian resistance-nya adalah supply. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Jadi pada awalnya memang tujuan dari analisa teknikal kita hanya melihat nih kira-kira order book-nya paling banyak ada di mana. Kira-kira trader itu nunggu di harga berapa. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang melintir analisa teknikal menjadi sebuah prediksi. Oh, kalau pola seperti ini, larinya bakalan ke sini. Kalau pola seperti ini, bakalan seperti ini. Market akan naik, market akan dump, market akan turun. Jadi banyak yang menggunakan hal tersebut. Yang sepertinya, ya kan, ini juga sudah mulai teman-teman banyak yang mempercayai hal tersebut juga gitu. Jadi di sini aku mau bongkar kalau analisa teknikal sebenarnya bukan untuk memprediksi pasar pada umumnya, pada awal dia diciptakan. Semuanya hanya untuk mengukur supply and demand. Dan menurut saya analisa teknikal lebih bijak kalau kita pakai untuk menentukan area entry buy dan juga area sell. Sesimpel itu. Jadi jangan dipakai untuk memprediksi, oh ini Bitcoin bisa naik ke level ini dengan analisa teknikal. Ya mungkin bisa, tapi kebanyakan orang bakalan kecewa, kebanyakan orang bakalan sangkut. Sebab apapun yang kalian lihat di internet, ya kan, kalian tahu whales-nya juga nonton YouTube. Bayangin kalau whales-nya tahu, wah ini retail banyak yang nunggu Bitcoin di kisaran 200.000. Kira-kira naik nggak Bitcoin ke level tersebut? Karena retailnya udah nunggu di sana, pasti retailnya bakalan jual. Ya kemungkinan whales-nya nggak akan mau naikin sampai sana. Paling 180.000 udah dibawa turun lagi. Itulah kenapa menurut saya sebuah prediksi itu akan hanya menjadi prediksi yang mungkin akan bikin teman-teman kecewa. Mungkin akan ada prediksi yang benar, tapi tidak akan selalu. Prediksi individual bisa memprediksi 100% semuanya akurat. Jangan-jangan teman-teman bisa dapat 90% prediksi awal yang benar, tapi hanya 10% prediksi yang salah di akhir, sehingga itu bisa menghanguskan profit kalian yang sudah sebelumnya kalian bangun dari awal. Makanya kalau teman-teman baru masuk ke pasar, pelajari dulu pasar, ya ada banyak sekali ilmu yang kalian harus pelajari. Seriously teman-teman, saya baru di market itu sekitar 6 tahun, tapi saya merasa masih sangat kurang ya, ilmu saya masih sangat-sangat kurang dan masih banyak yang harus saya pelajari. Seperti itu. Jadi jangan mencari prediksi, tapi kita belajar gimana kondisi dari pasar. Oh, marketnya lagi greedy, marketnya lagi fear, kita pelajari tersebut. Kalau teman-teman mungkin suka belajar hal-hal yang sifatnya spiritual, teman-teman harus melihat semuanya seakan-akan kalian adalah seorang pengamat. Kalian bukan seorang aktor, bukan seorang pelaku. Jadi di dalam sebuah drama,
panggung sandiwara ya. Kalian itu hanya sebagai penonton saja. Kalian melihat orang-orang, wah mereka greedy. Lihat orang-orang mereka ketakutan. Kalian hanya jadi pengamat. That's it, teman-teman. Dan kalian tidak perlu ikut terprovokasi tentang apa yang terjadi dari semua itu. Ya, cukup menjadi seorang pengamat saja. Ya, saya pelajari ya. Jadi di market jangan apa ya, kalau bisa kan banyak tuh orang yang mengajarin kalau bisa teman-teman mengambil keputusan di market itu nggak pakai emosi, nggak pakai perasaan. Jadi benar-benar semuanya logik. Kalau udah waktunya jual, jual. Kalau udah waktunya beli, ya beli. Ya itu karena semuanya adalah psikologi saja. Ya, ada disbelief, hope, optimis, ada thrill, ada euphoria, and then kembali overconfidence, anxiety, denial, panic, dan akan berulang kembali. Jadi sebenarnya semuanya adalah psikologi. Itu. Jadi alih-alih teman-teman menjadi ahli gambar di analisa teknikal, teman-teman bisa mempelajari psikologi trading lebih dalam, dan itu takes time. Itu perlu waktu yang sangat-sangat panjang untuk mempelajari psikologi dari pasar. Bukan berarti ya, saya nggak bilang analisa teknikal itu jelek atau nggak diperlukan. Again, analisa teknikal sangat bagus kalau teman-teman pakai untuk menentukan di mana teman-teman bisa buy, di mana teman-teman bisa sell, support and resistance. Sebatasnya itu saja. Kalau untuk memprediksi, wah Bitcoin bisa tembus level sini, saran saya jangan. Karena kebanyakan orang akan berharap, terjerumus, dan akhirnya kecewa. Gitu. Kalau teman-teman sudah merasa cuan, sudah merasa untung, sudah merasa cukup, ya, jadi kembali penting lagi sama psikologi, kejiwaan kalian. Jadi tahu diri, tahu rasa cukup itu sangat penting di pasar. Karena over greedy, over confidence itu bisa menghancurkan teman-teman. Itu jadi all about psychology, ya, psychology. Jadi ya itu tetap rendah hati di pasar. Yang kedua adalah terlalu menggunakan banyak indikator analisis. Kalau teman-teman nonton video kita sampai akhir video, kita kan akan bahas chart tuh teman-teman. Makanya saya nggak banyak pakai indikator. Paling saya cuma pakai indikator smart money, MACD atau RSI, and then gambar support resistance. That's it. Sesimpel itu. Jadi yang paling penting semuanya adalah basic ya, support and resistance. Udah teman-teman, kita lihat nih Bitcoin misalkan. Wah, Bitcoin trennya lagi bagus. Ya udah, tren Bitcoin memang lagi rally, dia lagi uptrend, teman-teman. Dan ya udah, kita nggak perlu prediksi kayak oh Bitcoin ini bakalan tembus ini, nggak perlu ikut euforia seperti itu. Ya kan, follow the trend. Oh, trennya lagi bullish, ya udah. Saya udah punya posisi, kita mau taking profit di mana ya? Oh, ada resistance di sini. Saya merasa level tersebut udah aman nih untuk taking profit misalkan 20%, ya kan, kita mau nikmati juga dong hasil dari jerih payah kita. Ya udah kita TP. Makanya penting untuk merasa cukup. Karena kalau kita nggak punya rasa cukup, ya kita merasa selalu, wah ini market masih bisa naik. Tahu-tahu nanti udah naik bentar ya kan, terus drop lagi turun, ya ketinggalan momentum gitu. Jadi ya tahulah batasan teman-teman. Oke, kita balik lagi ya. Indikator di channel ini kita nggak pakai banyak, jadi sangat-sangat simple. Kemudian timing, menggunakan indikator dan juga metode analisis. Ini berhubungan sekali sama tren. Ketika tren lagi sideways, kalian pakai indikator apapun, biasanya nggak work, ya, nggak bekerja. Ketika fasenya lagi sideways kayak gini. Ini adalah fase akumulasi atau distribusi. Nah, ini teman-teman harus pahami juga. Ya, ketika kalian melihat sebuah pergerakan itu bergerak sideways, flat kayak gini, ya kan, itu hanya ada dua kemungkinan. Apakah whales-nya sedang jualan atau whales-nya sedang akumulasi. Di mana kita bisa tahu? Ya, kalian baru akan tahu tren selanjutnya ketika sudah ada konfirmasi. Makanya balik lagi, kita penting untuk menganalisa sebuah tren. Let's say trennya lagi sideways nih, kayak gini ya. Ini adalah Bitcoin di periode Maret 2023 kemarin. Ini sorry ya, bergambar semua, tapi aku harap teman-teman juga bisa untuk memahaminya. Tuh, nah ini contohnya nih, ini kan Bitcoin bergerak sideways ya, sideways. Di mana kita tahu kalau ini adalah fase akumulasi, kita baru tahu setelah ada tren konfirmasi breakout di sini. Nah, ini kita baru tahu nih, oh ini ternyata akumulasi. Whales-nya alih-alih jualan, ya kan dia justru malah banyak melakukan pembelian, breakout. Makanya kalau di analisa teknikal atau kalau teman-teman belajar trading ya, itu ada namanya strategi buy on breakout. Buy ketika dia sudah break
the resistance. Kita lihat juga volumenya, oh volumenya oke, secara teknikal dia break resistance and then trennya akan rally, akan bullish. Itu ada juga nih ketika kita belum tahu tren, misalkan wah ini bergerak sideways ya, kita nggak tahu arah Bitcoin bakalan kemana, dan ternyata dia malah drop, breakdown. Apa yang terjadi? Oh berarti di sini ada fase distribusi, whales-nya sudah banyak jualan, makanya pergerakannya justru malah ditekan turun. Tapi ingat, yang namanya di market kripto, saham, forex, ada yang namanya breakout. Nah ini yang sangat-sangat fatal. Makanya saya bilang jangan terlalu suka memprediksi. Ya, jangan terlalu suka tentang prediksi-prediksi karena itu bisa, ibaratnya itu bisa menjebak kalian. Ya, tidak selalu nih kita analisa breakout ternyata dia terus naik, 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 naik. Tidak selalu. Bisa jadi breakout. Dan itu benar-benar bakalan menjebak kalian. Khususnya kalau teman-teman suka beli di exchange, teman-teman hapus aplikasinya, terus ya udah let's profit run. Nah, itu kalian pasti akan terjerumus. Ketika ada fake out, kalian akan terlambat untuk keluar dari pasar. Makanya kalau teman-teman trading juga, ya kan, jangan hapus aplikasi kalian. Ya syukur-syukur ingat password ya. Nanti udah hapus aplikasi, nggak ingat password, dana kalian nyangkut, ribet ngurusnya. Apalagi fase lagi bullish kayak gini. Itu jadi jangan hapus exchange yang kalian pakai. Ya, atau kalau teman-teman yang investnya banyak, bisa simpan di cold wallet. Itu lebih safe buat kalian. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman harus pelajari. Ya. Selain itu juga analisa sesuai dengan apa yang kamu lihat, bukan yang kamu inginkan. Nah, mengatur ekspektasi di pasar itu sangat-sangat penting. Makanya kalau teman-teman nonton channel ini, video ini, saya jarang sekali memprediksi ya. Sangat-sangat jarang. Oh, Bitcoin bisa tembus ini. Saya jarang sekali. Saya lebih suka melihat setiap harinya gimana. Oh, Bitcoin lagi greedy nih. Orang-orang lagi FOMO. Oh, regulasi udah semakin baik nih. Ada peluang nih, ada opportunity untuk Bitcoin. Jadi sebatas itu, teman-teman. Makanya saya bikin videonya tiap hari. Alih-alih saya prediksi jangka panjang yang jauh banget, yang menurut saya masa depan pun kita nggak tahu gitu loh. Kalau kita terlalu jauh, ya kan takutnya ya jauh meleset jadinya. Makanya tiap hari aja gitu lihat, oh kayak gini. Ya, tapi teman-teman tidak perlu juga tiap hari harus mengambil keputusan. Kalau saya sih buy and hold aja. Kalau trennya lagi turun ya udah nanti akumulasi lagi. Kalau trennya lagi bagus ya kita udah untung, udah cukup taking profit. Jadi gitu aja, teman-teman. Jadi ya itu ya, poin pentingnya adalah teman-teman harus bisa menjaga, balik lagi menjaga psikologi kalian. Itu. Analisa apa yang kamu lihat. Kalau kamu lihat tekanan jualnya ekstrim, ya kan, dalam, ya kan, meskipun kamu menginginkan market naik, ya udah kamu harus logis juga gitu loh, jangan terbuai. Ya, kayak sekarang nih contohnya Bitcoin rally. Kita expect Bitcoin rally. Oh iya, syukur udah sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi andai kata kita berekspektasi market rally tapi ternyata marketnya turun, kita juga lihat nih, tekanan jual ini impact apa? Oh ternyata ini impact China ban crypto. Ini akan berlangsung lama nih. Nah kita udah hati-hati di sana. Oh ini ternyata dump karena ada FTX yang jualan, ya kan, mereka mau distribusi dan bla bla bla. Oh ini kayaknya sementara nih. Jadi kemungkinan Bitcoin bisa cuma turun sementara and then dia bisa recover lagi. Jadi lihat ya itu teman-teman, faktor-faktor tidak hanya chart tapi juga apa yang terjadi di belakang layar. Gitu. Jadi analisa apa yang kamu lihat bukan yang kamu inginkan. Terus, tren adalah temanmu, jangan musuhi. Nah, ini seringkali juga menjadi salah satu kunci keberhasilan ya. Follow the trend. Kalau trennya naik, ikuti. Ya, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman sudah melihat, wah ini kayaknya udah mulai mentok, udah mulai di puncak. Even teman-teman yang menggunakan analisa tersebut pun juga akan punya resiko ya kan, yang namanya kenaikan-kenaikan ketika pergerakan Bitcoin sudah mencapai puncaknya. Udah overbought lah kita bilang. Udah jenuh beli, teman-teman. Biasanya ketika Bitcoin udah jenuh beli, against dia pasti akan membuat sideways. Sideways, ada fake out gitu, and then dia turun. Itu bisa kalian lihat di historical data di fase-fase sebelumnya. Ini contohnya di sini ya, ketika fase bull run di 2020-2021 kemarin. Sorry ini chartnya agak jauh, oh kita nggak bisa lihat di time frame 4 jam ya. Kita pakai time frame yang daily aja.
Kalian bisa lihat gimana performa Bitcoin ketika dia berada di level tinggi. Ya, biasanya distribusi ataupun akumulasi itu cuma ada sideways kayak gini. Kalian bisa lihat ini adalah fase distribusi. Ya kan, pergerakan Bitcoin sideways. Nyungsap teman-teman. Itu ya. Jadi dia udah breakdown, kita di sini baru tahu, oh whales-nya jualan. Dia distribusi ketika sideways. Gitu. Jadi ya, follow the trend, teman-teman. Ketika teman-teman udah lihat pergerakan Bitcoin nih rally naik tinggi, ya kan. Terus dia tiba-tiba kok susah naik ya, sideways ya. Nah, itu teman-teman udah harus hati-hati. Ya kan, hati-hati. Ingat, batasi keinginan, batasi keserakahan. Taking profit sementara kalau udah ada lihat pergerakan sideways yang nggak kemana-mana, Bitcoin nggak kemana-mana. Karena bisa jadi dana sedang beralih ke altcoin. Mungkin Bitcoin udah mulai sideways, alt season terjadi. Ya kan, altcoin naik semua. Itu teman-teman udah mulai harus siap-siap yang punya altcoin yang udah akumulasi di bawah. Jangan lupa untuk jualan juga. Karena party akan selesai nih, tuan rumah udah mau tutup pintu ya. Jadi jangan sampai teman-teman ikut cuci piring di sana. Gitu. Jadi psikologi itu yang harus teman-teman pelajari dan harus diasah. Ya, harus diasah karena teman-teman mau belajar dimanapun, belajar banyak buku, nonton di video YouTube, ataupun beli kelas, ujung-ujungnya pasti experience atau pengalaman. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi, ya, itulah antisipasi dari market. Jadi semoga apa yang saya gambarkan tersebut bisa bermanfaat buat kalian, ya kan. Kalau teman-teman baru belajar, jangan sampai kena yang namanya Dunning-Kruger effect. Ini adalah bias kognitif yang terjadi ketika seseorang merasa dirinya lebih kompeten daripada orang lain. Jadi sadar-sadar diri juga. Kalau teman-teman udah tahu, oh kayaknya aku udah mulai sombong, aku udah mulai kayak merasa paling tahu, lebih tahu daripada orang lain yang udah ada 10 tahun di market. Kalau kita udah punya perasaan seperti itu, hati-hati, ya kan? Sadar diri, teman-teman. Itu hal yang sangat-sangat penting. Selain itu, yang namanya investasi itu sama seperti menanam benih. Ketika kita menanam benih, ya kan, benihnya tumbuh, yang paling pertama menjalar adalah akar. Fondasinya dulu yang akan menjalar. Bibitnya belum tumbuh. Sama juga seperti aset kripto. Ketika fase akumulasi sedang terjadi, fasenya sideways, kan belum kelihatan tuh trennya. Tapi sebenarnya akar-akar ini sudah mulai menjalar. Ya kan, sebelum akhirnya muncul sebuah tunas baru yang kecil. Ya kan, muncul kecil sedikit. Ya kan, setelah itu dia akan cepat banget progresnya. Pertumbuhan pohon itu akan langsung tinggi dalam beberapa waktu. Nah, market juga seperti itu. Kalau teman-teman lihat tren dari pasar, ketika dia mulai bullish, biasanya market itu sangat malu-malu, teman-teman. Ini saya pelajari ya. Dia biasanya malu-malu, naiknya dikit, ya kan. Orang-orang juga nggak peduli. Wah, ini mungkin baru awal untuk bearish lanjutan gitu. Ini fake out dan lain sebagainya. Tapi ternyata makin dibiarkan dia makin tinggi, makin tumbuh, dan akhirnya kalian udah ketinggalan tren. Itulah kenapa kalau saya pribadi saya lebih suka DCA, beli secara bertahap, beli secara berkala. Karena kalau kita nyangkut, kita bisa average down di bawah. Kalau kita udah kadung beli, ya, tapi trennya justru malah naik, kita nggak akan gampang FOMO. Kita nggak akan gampang, oh kita ketinggalan nih. Kita nggak akan merasa seperti itu. At least kita udah beli kemarin di harga bawah. Jadi kita udah ada perasaan puas juga sebenarnya. Makanya DCA menurut saya adalah the best choice. Itu berguna untuk teman-teman akumulasi ataupun teman-teman mau jualan. Ya, sama-sama DCA. Oke, baru kita akan bahas sekarang gimana kondisi dari pasar ya. Dari beberapa berita, ada beberapa berita yang bagus. PP Solana baru aja listing di Bitstamp, ya, salah satu exchange Korea. Oh bukan, exchange Amerika Serikat yang kembali bisa memperdagangkan koin-koin tersebut. Setelah kemarin ada sedikit masalah dari SEC ya, teman-teman. Dan ini good news untuk kedua koin tersebut, karena otomatis demand-nya akan meningkat. Yang kedua adalah Ripple menyalip BNB ya sebagai top 5 largest crypto menurut market cap-nya. Jadi congrats, XRP kemarin mengalami tren yang sangat-sangat bullish. Ya, kita lihat XRP sedikit. Nah, ini yang saya bilang. Ketika benih itu baru ditanam, dia itu nggak kelihatan.
yaitu di bawah tanah, ya kan akarnya menjalar, terus ketika dia udah mulai, apa namanya, tumbuh, ya kan, muncul benih kecil dan ini nanti bisa growing lebih tinggi lagi, teman-teman. Jadi, ya congrats yang udah masuk XRP, yang udah sabar karena benihnya ini ternyata lama banget ya untuk muncul ke permukaan, gitu. Jadi, ya good point, XRP saat ini mencoba untuk naik ke $2, semoga bisa tercapai. Ya semoga itu ekspektasi nih, tapi balik lagi yang ini ya, teman-teman fokus sama apa yang terjadi, bukan pada ekspektasi. Kita punya ekspektasi, tapi batasi ekspektasi. Oke, balik lagi ke data on-chain, teman-teman. Jadi data on-chain saat ini menunjukkan bahwa Bitcoin itu lagi rally dan banyak orang yang memprediksi ini sudah over value area. Tapi ternyata pergerakan harga masih menunjukkan tren kenaikan. Data on-chain mengatakan ini belum puncak, teman-teman. Even pergerakan Bitcoin sudah tembus kemarin 99.000 dan dikit lagi ya, apa namanya ya, sekecil itu tinggal dikit lagi ke 100.000 ternyata udah dibawa turun. Gitu. Jadi, ya ini balik lagi teman-teman, jangan coba prediksi pasar. Ketika teman-teman prediksi, teman-teman expect Bitcoin ke 100.000, ternyata di 99.000 sekian marketnya dibawa turun. Ya, jadi itu. Kemudian kita lihat juga dari Bitcoin flow from all exchange to Binance. Terjadi historical low, yang berarti adalah saat ini kebanyakan holder pada Bitcoin masih pegang asetnya, belum banyak yang melakukan penjualan. Artinya apa? Artinya selama pergerakan Bitcoin ini tidak banyak tersebar di exchange, itu berarti ya banyak yang hold Bitcoin. Jadi ini adalah poin bagus sebenarnya untuk tren kelanjutan Bitcoin ke depannya. Itu. Kemudian hati-hati teman-teman yang punya exchange berikut ya. Badan Jasa Keuangan mengeluarkan surat peringatan kepada 5 bursa mata uang virtual yang tidak terdaftar. Ini untuk market Hong Kong sebenarnya. Ada KuCoin, Bitcastle, Bybit, Maxi, dan juga Bitget. Ini katanya dia menawarkan produk yang tidak terdaftar di Hong Kong sehingga mereka kena kasus masalah regulasi. Itu. Jadi itu perlu di take note beberapa exchange tersebut. Kemudian juga ada Putin memberikan pernyataan ya bahwa aset digital itu dianggap sebagai properti di Rusia. Jadi ini sudah sah. Dan yang penting adalah pajak, teman-teman. Jadi di negara manapun kalau udah aset kripto diregulasi pasti dikasih pajak. Pasti dikasih pajak, teman-teman. Karena udah nggak mungkin pemerintah ngebendung perkembangan dari kripto. Jadi mereka harus mendapatkan keuntungan dari hal tersebut ya kan. Di Indonesia pun juga PPN 12% ya kan. Udah mulai nih teman-teman. Jadi di apa namanya di Rusia juga sama. Dia naikin pajak dari 13 untuk yang mampu menghasilkan sampai 2,4 juta rubel. Kalau bisa dapat profit lebih tinggi itu pajaknya 15%. Teman-teman. Jadi dipajakin lagi ya. Pantesan orang-orang Rusia banyak yang ke Bali buka bisnis. Di sana tinggi banget pajaknya. Oke, kita lihat juga dari berita yang lain ada Parity Technology, di mana ini adalah kelanjutan upgrade dari Polkadot ya, yang rencananya adalah peningkatan di skalabilitas Polkadot 2.0. Kemarin dia ngasih gambar video gini, yang mana Polkadot ini dianggap akan menjadi project yang sangat elastis, sangat-sangat apa yang namanya bisa di scaling dengan sangat fleksibel lah seperti itu, teman-teman. Jadi kita tunggu upgrade terbaru dari Polkadot ya. Polkadot nggak banyak kasih update soalnya di Twitter, jadi ya kita tunggulah. Kemudian karyawan Binance menggugat cabang bursa di Inggris atas penyuapan dan juga pemecatan yang tidak adil. Nah, lagi-lagi Binance kena kasus, teman-teman. Itu jadi semoga nggak terlalu memberikan impact ya terhadap exchange-nya. Lalu juga berita dari WorldCoin, di mana pengembangan New World ID Passport saat ini bakalan siap untuk launching, teman-teman. Akan bisa diakses untuk mereka pemilik WLD token. Ini good point untuk WLD ya. Jadi WorldCoin itu adalah sebuah project yang mana dia mencari data banyak orang, ya kan, diidentifikasi. Mereka datang ke beberapa negara tuh kemarin, kayak ke Chili, Kolombia, Malaysia, kemudian juga Korea Selatan, untuk mendapatkan data mata ya, retina atau iris mata.
Itu didata, kemudian disimpan di dalam blockchain. Data-data tersebut akan bisa menjadi sebuah passport ID yang sifatnya desentral. Jadi kalau teman-teman pergi ke negara manapun, teman-teman udah nggak perlu bawa buku paspor. Tapi ini belum disahkan sih, belum diresmikan. Ini cuma sebuah grand design yang akan mereka bangun. Kalau ke depannya segala-galanya itu teman-teman bisa bisa kemanapun ya dengan data yang semua sudah tercatat di blockchain. Jadi idenya adalah seperti itu. Apakah ke depan bakalan bisa terrealisasi? Who knows, teman-teman. Tapi ini good point untuk WLD ke depan. Lalu ada sebuah sinyal dari Elon Musk. Elon Musk ngasih sinyal ya. Too many game studio that are owned by massive corporation. XAI going to start AI game studio to take games great again. Jadi ini berita terbaru, kemarin cuitan dari Elon Musk menyinggung tentang AI game. AI game. Kita lihat proyek kripto yang berhubungan dengan AI ataupun gaming. Siap-siap, proyek-proyek seperti itu akan booming di tahun 2025 atau 2024 bulan Desember nanti. Ini udah dikasih kode, clue sama Elon Musk. Teman-teman bisa riset sendiri. Oke, kita akan bahas chart sekarang ya. Saya nggak akan banyak bahas chart karena memang menurut saya pergerakan Bitcoin sekarang lagi impulsif, trennya bagus, di weekly time frame kelihatan sangat-sangat positif untuk Bitcoin, ya kan. Di daily time frame pun Bitcoin kembali bisa naik sampai 97.300-an. BTC dominance belakangan agak flat sideways ya, udah nggak turun-turun lagi kayak kemarin. Pengennya sih pesta nih altcoin, tapi BTC dominance masih cenderung kuat, teman-teman. Jadi posisi Bitcoin overall bagus. Kemudian arah tren ini masih bakalan sideways. Kalau menurut saya dia masih akan berpeluang untuk bikin level bottom setelah, bukan bottom sih, bikin kayak pondasi dulu, bikin area support yang kuat dulu before kenaikan berikutnya. Itu kenaikan ini mungkin bisa bersifat sideways flat atau cenderung korektif sedikit turun gitu. Jadi penting banget untuk kita melihat volume ya. Volume pada Bitcoin belakangan mengalami penurunan. Di beberapa video di channel ini kita sudah sempat sampaikan kalau dana saat ini sedang beralih dari Bitcoin ya masuk ke Ethereum. Dan kalau kalian perhatikan pergerakan Ethereum juga kurang lebih flat. Udah mulai sideways. Ingat, balik lagi teman-teman, sideways itu kalau nggak akumulasi, distribusi. Ya, Ethereum udah mulai sideways. Jangan-jangan Ethereum nanti dapat momentum juga. Jadi, sabar. Tuh, tren lagi beralih banyak ke altcoin ya, teman-teman. Kalau aku perhatikan sih Ethereum udah terjadi peningkatan smart money meskipun belum terlalu ada peningkatan harga. Jadi ini udah tanda-tanda kita masuk ke fase kedua ya. Fase kedua yang kita sudah sering sekali bahas. Kita ulang lagi, mungkin banyak teman-teman yang ketinggalan sebelumnya. Ini komunitas kita ya di Telegram, yang mau join linknya ada di kolom deskripsi. Nah yang ini teman-teman, kita ongoing berada di fase kedua di mana Ethereum kedepannya akan outperform. Ya, ketika teman-teman lihat nih Ethereum udah mulai ngepam tinggi, kita berarti sudah berada di fase kedua. Tunggu lagi sampai nanti masuk ke fase ketiga, large cap, koin-koin besar ya kan, BNB, XRP, XLM, Polkadot, ya koin-koin large cap yang belum naik pasti akan dapat momentum. Dan saat ini kita masih di fase kedua guys, gitu. Masuk ke fase ketiga, masuk ke all season. Setelah itu udah pesta akan bubar. Jadi ketika all season jangan lupa untuk taking profit. Oke, balik lagi ke Ethereum yang sideways. Oke, biarkan Ethereum seperti itu. Beberapa altcoin yang belum rally yang aku pantau adalah Litecoin. Litecoin masih konsolidasi, masih sideways. Again, sideways adalah pola, kalau bukan akumulasi berarti distribusi. Ya udah, teman-teman udah lihat sekarang nih. Tunggu konfirmasinya. Kalau dia breakout dari level 113, ya udah itu konfirmasi bullish untuk Litecoin. Trennya akan berpeluang untuk kembali growing up. Itu Solana saat ini sedang berada di resistance cenderung korektif jangka pendek. Boleh teman-teman pantau juga, siapa tahu ada yang melirik ya, karena Solana belakangan juga udah mulai sideways. WLD kemarin naik, ya oke, WLD. Kalau teman-teman ada yang udah punya, dia di hold aja sih. So far masih aman untuk WLD ya, meskipun ada unlock terus. Terus juga Fed AI belum terlalu rally, masih ada peluang.
Ya banyak sih altcoin yang masih oke. Ini Koti udah mulai naik ya, dia udah breakout nih, teman-teman, tapi belum nge-pump gitu. Jadi kita mau bahas apa lagi kira-kira buat teman-teman? Jadi kalau dari saya sih, apakah Bitcoin bisa rally lebih tinggi dari level ini? Level resistance-nya sih masih ada di kisaran 110. Jadi kalau diizinkan ya, ini ekspektasi. Kalau diizinkan pergerakan Bitcoin bisa kembali melanjutkan tren kenaikan ke area tersebut. Tuh, jadi saya melihat trennya masih bagus, trennya masih belum putus. Jadi enjoy the moment. Fase bull run ini terjadi fase peak ya, itu terjadi 4 tahun sekali, teman-teman. Jadi prediksinya banyak yang memprediksi secara historical data juga itu adalah di tahun 2025 akan terbentuk puncak daripada altcoin season sekaligus juga puncak dari Bitcoin ya. Dan ya semoga kita semua bisa cuan ya di market ini. Oke, itu aja paling karena suara saya sudah habis juga. Jadi kayaknya sudahi aja video kali ini. Semoga edukasi yang saya bagikan itu bisa bermanfaat buat kalian. Ingat, sedikit review aja, analisa teknikal itu tidak menentukan kemana arah akan bergerak. Analisa teknikal hanyalah membaca psikologi pasar, bukan untuk memprediksi. Bitcoin bisa tembus mana, Bitcoin bisa ke harga mana, bukan untuk itu. Analisa teknikal sangat berguna untuk teman-teman yang trading, untuk mencari level entry dan juga level exit di market. Sangat-sangat useful. Belajar analisa teknikal sangat bermanfaat ya, tapi analisa teknikal tidak selayaknya dipakai untuk memprediksi. Kemudian jangan pakai banyak indikator ya, karena kebanyakan indikator teman-teman justru nggak bisa fokus, nggak bisa terlalu banyak matriks yang teman-teman perhatikan. Itu jadi secukupnya. Kemudian juga timing menggunakan indikator sangat penting. Kalau pakai indikator ketika rally atau bearish itu sangat-sangat bermanfaat. Tapi kalau saat sideways kita cuma punya dua pilihan, akumulasi atau distribusi. Terus analisa apa yang kamu lihat, bukan apa yang kamu inginkan. Again, batasi ekspektasi, ya kan? Tahu diri di market. Market naik bukan karena keinginan kalian atau keinginan influencer manapun. Market naik karena ada supply dan juga demand. Ada yang permintaan, ada yang minta, ada juga yang mau jual. Itu aja, teman-teman. Jadi sesimpel itu. Tren adalah temanmu, jangan musuhi tren. Jangan melawan arus kalau trennya lagi bullish kuat. Ya, kecuali kalau dia udah ada tanda-tanda pembalikan arah, teman-teman boleh untuk mulai memikirkan potensial pembalikan arah. Itu. Jangan juga fokus pada satu time frame ya, ini kita belum bahas tadi. Lihat dari bigger picture-nya, yang namanya analisa ada namanya top down analysis. Lihat dari bigger picture, kemudian kita breakdown ke time frame yang lebih kecil. Itu. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sekian dan akhir kata saya Andre, makasih.